Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan di tahun ini bisa jadi kenyataan. Semoga kalian bisa menjadi orang sukses semua melalui jalur cryptocurrency. Tapi yang perlu kalian ingat, cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit dan tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. Jadi gunakanlah uang kalian sebaik mungkin ya, masukkan uang kalian ke aset-aset yang menurut kalian bisa memberi cuan maksimal. Tentunya harus tetap Dior ya teman-teman. Dan tidak luput ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada market, dimana kalau kita lihat bersama ya, untuk Bitcoinnya sendiri berada di area 28.200-an, untuk harga tertinggi di area 28.400-an. Dan perlu kita ingat teman-teman, nanti malam ya, nanti tengah malam itu akan ada rapat FOMC, di mana ini yang ditunggu-tunggu para orang-orang ya, untuk melihat hasil perkembangan nantinya seperti apa perihal suku bunga ya kan, perekonomiannya nanti seperti apa ya. Jadi kalau memang itu sesuai harapan ya, tidak menutup kemungkinan ini nanti Bitcoin bisa lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, jadi di sini ya, di sini ada sedikit informasi yang mungkin ya teman-teman, mungkin ini masuk akal juga, dimana kalau ini benar-benar terjadi maka tahun ini kita bisa panen raya dari cryptocurrency ya, kalau benar-benar terrealisasi teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi harga Bitcoin akan mencapai ke ranah 50.000 US dollar dalam waktu kurang dari setahun, kata ekonomi ini gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman, kalau benar-benar kurang dari setahun berarti kan di tahun ini. Nah, sedangkan di tahun ini ya kan, kalau kita mengacu pada halving Bitcoin teman-teman, tahun ini kan belum memasukinya. Nah, tahun 2024 nanti baru memasuki, bisa dikatakan halving cryptocurrency atau masa-masa mendekati bull run-nya kripto. Nah, jika tahun ini teman-teman Bitcoin bisa menyentuh di area 50.000 US dollar, nanti ketika memasuki masa bull run, maka harga daripada Bitcoin ini teman-teman akan lebih tinggi lagi. Maka dari itu di tahun ini ketika Bitcoin bisa menyentuh di area 50.000 US dollar, tidak menutup kemungkinan ya, orang-orang yang beli altcoin yang berada di dasar, entah beli-beli token micin, koin-koin yang 10 besar dan sebagainya, itu akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan juga ketika Bitcoin menyentuh di area 50.000 US dollar pada tahun ini. Nah, jadi di sini harga Bitcoin dapat mengalami peningkatan di tengah meluasnya krisis keuangan yang telah menyebabkan runtuhnya beberapa raksasa perbankan dan menempatkan banyak lainnya dalam resiko. Menurut Raoul Pal, CEO Real Vision dan mantan manajer dana lindung nilai, Paul melihat situasi saat ini sebagai peluang potensi bagi Bitcoin untuk memantapkan dirinya sebagai aset tempat berlindung yang aman dan mendapatkan penerimaan arus utama yang lebih besar. Oke, jadi kalau kita berbicara tempat perlindungan yang aman ya teman-teman ya, saat ini udah ada ya negara yang mulai mengadopsi Bitcoin ya, kayak El Salvador ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti seiring berjalannya waktu akan terjadi adopsi massal terhadap Bitcoin. Dampaknya terhadap altcoin, tentunya hal tersebut akan berdampak positif. Karena apa? Altcoin ini rata-rata mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Ketika Bitcoin crash, altcoin juga akan crash. Ketika Bitcoin up ya secara berlambat, altcoin juga akan up. Tapi timbul pertanyaan juga dari rekan-rekan, ini Bitcoin sudah mulai nyentuh 28 ribuan, tapi kok altcoin belum mengalami kenaikan yang serupa gitu ya. Karena jadi kalian bisa mantau Bitcoin dominan ya teman-teman, di mana Bitcoin dominan ini masih mengalami kenaikan juga ya, dan Bitcoin ini mengalami kenaikan, Bitcoin dominan mengalami kenaikan, otomatis sama dengan itu artinya altcoin belum mampu untuk naik. Nah, ketika nanti Bitcoin dominan ini mulai koreksi ya kan, di situ Bitcoin ini naik, maka altcoin akan ikut naik. Nah,
Jadi kalau kita lihat selama wawancara baru-baru ini dengan Anthony Pompliano di YouTube, Paul membagikan proyek optimisnya bahwa nilai Bitcoin dapat melonjak hampir 80% dalam waktu kurang dari setahun. Nah, Paul mengantisipasi bahwa nilai koin Alpha akan membengkak hingga 50.000 US dollar sebagian karena tekanan short selling di mana orang salah berspekulasi tentang kejatuhan Bitcoin. Oke ya. Jadi memang saat ini banyak sekali spekulasi orang-orang Bitcoin ini akan jatuh lebih dalam lagi ya. Maka banyaklah orang-orang yang membeli Bitcoin dalam bentuk short. Ya, ketika bentuk short itu enggak sesuai ekspektasi, di sini juga dijelaskan oleh si Paul ya bahwasanya mengapa Paul berpikir harga Bitcoin akan meroket. Nah, menurut Paul, lonjakan harga Bitcoin sebagian dapat dikaitkan dengan fakta bahwa orang-orang bertaruh pada penurunan dengan short selling terbukti salah ya, yang mengakibatkan tekanan short selling. Short selling dapat terjadi ketika harga aset tiba-tiba naik, menyebabkan short selling panik dan membeli kembali koin yang mereka pinjam untuk meminimalkan kerugian mereka. Nah, tekanan beli ini selanjutnya dapat menaikkan harga aset, menciptakan siklus yang terus berlanjut yang mengarah pada peningkatan nilai yang tajam. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada spekulasi lagi bahwasannya dalam kasus Bitcoin jenis pemerasan seperti itu telah memainkan peran penting dalam menaikkan harga di masa lalu karena investor telah keliru bertaruh melawan ketahanan mata uang kripto dan potensi jangka panjangnya. Nah, karena semakin banyak investor yang mengenali nilai Bitcoin dan merangkul sebagai kelas aset yang sah, pemeran short selling bisa menjadi tren yang semakin umum yang menyebabkan tekanan ke atas yang lebih besar pada harga Bitcoin, teman-teman ya. Jadi di sini selain dari itu ya teman-teman, juga ledakan harga Bitcoin di cakrawala. Paul memprediksikan bahwa industri cryptocurrency dan harga Bitcoin khususnya dapat mengalami lonjakan eksponensial di masa depan ketika orang kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan. Nah, ini yang menjadi cocok logi juga gitu ya kan, tradisional dan mencari solusi alternatif. Mereka menjadi semakin sadar akan manfaat yang ditawarkan oleh cryptocurrency terutama pada saat krisis ekonomi. Nah, kalau kita berbicara perbankan saat ini memang ada beberapa bank yang mengalami liquid ya teman-teman, atau likuiditasnya ini kurang ya. Maka dari itu ada 4 bank yang sudah terancam bisa dikatakan saat ini sudah bangkrut ya teman-teman, dan di sini The Fed pun ingin membantu likuiditasnya dengan mencetak 2 triliun US dollar. Nah, jadi ini ada kaitannya juga dengan bank, di mana ketika orang-orang tersebut sudah nggak percaya dengan perbankan, maka orang-orang tersebut yang dulunya menaruh uang di perbankan, mereka akan menjadi dana lindung untuk melindungi kekayaan mereka. Salah satunya alternatifnya yaitu ke Bitcoin ya, ke cryptocurrency, ke emas ya, ke perak dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi jalan alternatif. Jadi tidak menutup kemungkinan Bitcoin ini akan semakin menguat teman-teman. Karena apa? Ya, adopsi massal Bitcoin udah nggak akan terhindarkan lagi. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Dampaknya terhadap koin-koin micin, terhadap koin-koin 10 besar, yaitu akan mengalami rally juga. Dan Paul mencatat bahwa minat yang meningkat pada cryptocurrency serupa dengan tren yang terlihat pada tahun 2013 yang menyebabkan peningkatan signifikan dalam nilai Bitcoin. Nah, jadi mengingat perkembangan ini, Paul percaya bahwa industri kripto siap untuk pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun mendatang dengan Bitcoin yang memimpin. Namun, dia juga mencatat bahwa pertumbuhan ini kemungkinan akan disertai dengan peningkatan regulasi dan pengawasan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ke ranah 50.000 US dollar teman-teman ya, mungkin di tahun ini ya masuk akal juga ya. Tapi kalau ke dalam 1 juta US dollar yang seperti kita bahas kemarin dalam waktu kurun 3 bulan 90 hari ya teman-teman ya, itu kayaknya berat banget teman-teman, berat banget ya. Kita realistis mungkin kalau di area 50.000 masih worth it gitu teman-teman. Ini pun belum memasuki masa bull run. Ketika nanti Bitcoin sudah memasuki masa bull run ya,
maka harganya akan lebih tinggi lagi kan, seperti itu. Maka dari itu buat rekan-rekan yang mungkin bermain kripto micin ya, token-token micin yang saat ini turun terus dan mengalami ngeluh begitu aja, harganya nggak naik-naik, ya kita tunggu teman-teman ya. Kita lihat perkembangan ke depannya, ketika Bitcoin naik pasti akan nyeret altcoin juga gitu ya kan. Jadi intinya tetap sabar dulu untuk saat ini. Oke, mungkin ini dulu perihal informasi ini, semoga sedikit membantu dan salam cuan.